Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 sekalian, apa kabar? Semoga selalu semangat dan juga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Ustadz yakin kalian sudah hafal tentang rukun iman yang berjumlah 6. Ya, kalau kita dulu pernah mempelajari, pasti kita masih ingat apa saja rukun iman itu. Nah, teman-teman sekalian, kalian sudah hafal tentunya ya di pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Nah, yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, lalu yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baik teman-teman sekalian, tentu dari kalian sudah memahami bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya, karena itu merupakan bagian dari rukun iman kita. Jika itu tidak ada, berarti rukun iman kita belum sempurna. Nah, ketika kita beriman kepada kitab Allah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Nah, pertama adalah meyakini bahwa semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan dari nabi tersebut atau mereka mengarang sendiri, bukan. Itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini nama-nama kitab yang telah Allah berikan, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian teman-teman sekalian, bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lagi kitab selain itu. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Jadi jika ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu setelah wafatnya Rasulullah, bisa dikatakan dia adalah pendusta. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita beriman kepada Al-Quran itu merupakan bagian dari iman kita kepada kitab Allah. Karena Al-Quranlah kitab yang terakhir diturunkan, dan itulah yang harus kita yakini dan kita ikuti sampai saat ini. Nah, untuk kitab-kitab yang sebelumnya, kita hanya cukup meyakini saja bahwa itu adalah pemberian atau yang Allah berikan kepada nabi-nabi tertentu, dan juga Allah berikan kepada nabi tersebut untuk menjadikan bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Dan untuk Al-Quran, karena dia adalah kitab terakhir yang Allah turunkan dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, maka kita harus meyakini dan juga mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, kita masih ingat ya beberapa nama-nama kitab yang Allah pernah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Di antaranya adalah kitab Taurat. Ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kitab Taurat. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat Al-Quran. Nah, kitab Taurat kita tahu semua bahwa diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam,
Ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mungkin sebagian dari kita atau semua dari kita tidak asing dengan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar yang biasa kita kenal dengan drone. Teman-teman bayangkan ketika kalian memiliki barang ini dan kita baru pertama kali memilikinya, tentunya apa yang biasanya kalian lihat pertama kali? Kalian mencari yang namanya buku panduan, manual book, ya, buku panduan dari produk ini. Jadi tentunya si pembuat drone ini dia telah membuat buku panduan yang sesuai agar drone ini bisa dijalankan dengan baik. Dan tidak mungkin buku panduannya dengan produknya itu tidak sesuai. Itu tidak mungkin. Jika tidak sesuai, maka akan menyebabkan kerusakan dari barang tersebut. Nah, coba kita bayangkan. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang tahu benar isi dari kita semua. Jadi Allah tahu seluk-beluk kita karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, Allah berikan kita buku panduan agar kita tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, orang yang mengabaikan perintah Allah dalam Al-Quran atau orang yang mengabaikan peringatan Allah dalam Al-Quran, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit karena mereka sudah menjauhi buku panduan mereka. Nah, Al-Quran yang kita terima sekarang, kita baca, kita hafalkan, itu adalah merupakan buku panduan kehidupan kita. Jika kita meninggalkannya, seperti kita tersesat, ya, berjalan dalam sebuah tempat yang kita tidak tahu, kita tidak memiliki peta dan kita tidak mau melihat peta tersebut atau petunjuk jalan tersebut. Ya, sama seperti kita di dunia hidup, Allah telah memberikan kita petunjuk berupa Al-Quran. Nah, semoga teman-teman sekalian, dengan kita beriman kepada Al-Quran, khususnya, dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah pada umumnya, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan yang terpenting adalah bagaimana Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan bisa menjadi semangat, menambah semangat, dan juga mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah ya, pelajaran kali ini bisa memberikan kita semangat untuk kembali atau memperdalam kembali untuk kita menggunakan petunjuk hidup kita yang Allah telah berikan, adalah kitab Al-Quran, yang dimana kitab ini Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu dan akan berlaku hingga hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk para ahli Al-Quran dan juga kita selalu diberikan jalan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.